Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak rahmat dan nikmatnya. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pada hari ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Pentingnya Bersabar. Sabar adalah ketika kita bisa menahan amarah, hawa nafsu, keinginan, dan juga ketika kita sedang berada dalam situasi sulit, kita tidak mengeluh. Apa pentingnya bersabar? Mengapa kita harus bersabar? Dari pertanyaan tersebut, saya akan mengangkat kisah dari Rasulullah SAW. Dahulu, di ujung pasar Madinah Al-Munawwarah, hidup seorang pengemis Yahudi buta yang sangat membenci Rasulullah SAW. Setiap ada orang yang mendekatinya, dia akan selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Jika kamu mendekatinya, dia akan mempengaruhimu." Suatu hari, Rasulullah SAW datang dan membawakannya makanan. Saat Rasulullah SAW menyuapinya, pengemis itu berkata, "Jangan dekati Muhammad, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir." Akan tetapi, Rasulullah SAW tetap sabar. Dia tidak membenci orang tersebut, dia tidak marah apalagi mendendam pada orang tersebut. Saking baik hatinya Rasulullah, hari demi hari menjelang wafatnya Rasulullah, dia selalu datang dan membawakan makanan orang buta tersebut. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada anaknya Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah masih ada sunnah dari kekasihku Muhammad yang belum aku lakukan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah ahli sunnah. Akan tetapi, ada satu sunnah yang belum engkau lakukan." Abu Bakar bertanya, "Apa itu Aisyah?" Aisyah menjawab, "Muhammad selalu datang ke pasar Madinah Al-Munawwarah setiap paginya memberi makan pengemis Yahudi buta yang ada di sana." Keesokan harinya, Abu Bakar datang dan memberi makan pengemis tersebut. Akan tetapi, saat Abu Bakar menyuapinya, pengemis tersebut berkata, "Hei, siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Engkau bukanlah orang yang selalu memberiku makan tiap paginya." Lalu Abu Bakar berkata, "Ya, aku bukanlah orangnya. Orang yang sering memberimu makan itu telah meninggal." Lalu pengemis buta itu bertanya, "Siapakah orang tersebut?" Abu Bakar menjawab, "Dia adalah Muhammad SAW." Pengemis buta pun itu sangat menyesali perbuatannya. Orang yang selama ini dia benci adalah orang yang selalu memberikannya makanan, orang yang sangat baik padanya. Ia pun sangat menyesali perbuatannya tersebut. Dan juga ketika Muhammad SAW hijrah ke Taif dan memberikan dakwanya, ketika ia pulang dari berhijrah, ia dilempari batu oleh para penduduk Taif. Saat ia dilempari batu sampai berdarah, ia tetap bersabar. Ia tidak mendendam pada penduduk Taif. Sampai malaikat Jibril pun memberikannya tawaran dengan mengatakan, "Tuhan mengizinkanmu untuk melemparkan 2 gunung kepada penduduk Taif." Akan tetapi Rasulullah SAW menolaknya. Dari 2 kisah di atas, kita bisa mengetahui bahwa seberapa sabar Rasulullah SAW dalam menghadapi cobaan yang diberikan. Jika dia dihujat, dia tidak membenci. Dan jika dia disakiti, dia tidak mendendam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menganjurkan kita dalam bersifat sabar. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita wajib untuk meneladani sikap dari Rasulullah SAW dan juga menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana potongan ayat dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ati'ullah wa ati'ur Rasul." Yang artinya, taati Allah dan taatilah Rasulnya. Rasul yang dimaksud dalam ayat ini adalah Muhammad SAW. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri
Dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula saya mengajak para jamaah pada bulan Ramadan ini untuk tetap bersabar dalam berpuasa. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.